Apabila Anda ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Kreatif dapat membantu Anda, silakan hubungi Kreatif di info@kreatif.com. Cara yang kedua yang akan saya jelaskan untuk menyelesaikan soal grafik tadi adalah menggunakan metode luas, di mana kalau kita memiliki grafik kecepatan terhadap waktu, maka daerah yang ada di bawah grafik tersebut merupakan jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, nanti saya akan jelaskan hal ini dalam gambar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menyelesaikan soal-soal tentang gerak, kita diharapkan tidak membabi buta, artinya semua soal kita selesaikan dengan cara integral atau matematika, karena bagi beberapa siswa tentu hal tersebut bukanlah suatu pendekatan yang mudah, sebab di sini kita akan menggunakan integral atau diferensial. Nah, namun ada banyak hal yang bisa kita pikirkan untuk menyelesaikan sebuah soal. Jadi, sebenarnya di sini pentingnya sekali lagi mengapa kita perlu banyak berlatih soal-soal agar kita bisa melihat cara-cara yang kita gunakan mana yang lebih mudah dan gampang untuk dipahami. Tentu semakin kita dapat menjawab soal itu dengan cara yang mudah, maka hal itu akan lebih menarik. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana menyelesaikan soal grafik tadi dengan menggunakan luas. Baik, nah jadi idenya seperti ini. Kalau misalkan kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, maka luas yang berada di bawah grafik tersebut ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda. Jadi sekali lagi, dari grafik kecepatan ini kita bisa menghitung jarak. Nah, pemahaman ini memang akan membantu apabila grafik yang kita miliki mempunyai bentuk yang sederhana, seperti soal tersebut, yakni berupa suatu garis dan garis. Jadi kalau kita punya grafik kecepatan yang seperti ini, garis-garis gitu, menghitung jarak yang ditempuh dengan menggunakan luas akan lebih mudah. Nah, sekarang yang perlu kita mengerti adalah dari grafik ini kemana benda tersebut bergerak pada setiap waktu. Nah, diberitahukan kepada kita bahwa pada detik pertama, benda itu ada pada posisi 2 meter. Nah, ini penting. Jadi, sekarang kita akan coba memikirkan dari detik pertama. Kalau kita gambarkan proses geraknya, di mana ini titik 0, terus ini 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah posisi benda pada saat detik pertama, ada di sini. Nah, sekarang kita akan lihat dari detik pertama ke detik kedua, nilai kecepatan benda ini adalah bernilai positif, sehingga dari detik pertama ke detik kedua ini benda ini masih bergerak ke kanan. Nah, berapa jauh kita bisa menghitung dari luas di bawah grafik itu, di mana ini adalah bernilai 2, jadi 2, di sini 1, maka jarak yang kita hitung pertama di sini bernilai 2 kali 1 dibagi 2, 1 meter. Jadi, pada detik kedua, dia menempuh jarak 1 meter ke kanan. Nah, ini adalah bagaimana dia bergerak dari detik pertama ke detik kedua. Nah, selanjutnya, ini yang saya maksudkan bahwa kita harus mengerti kemana benda tadi bergerak setiap waktunya. Mulai dari detik kedua sampai dengan detik 6, nilai kecepatan benda ini berada pada nilai negatif. Artinya apa? Mulai dari detik kedua ke detik ke-6 itu, benda itu bergerak ke kiri. Nah, berapa jauh? Sekarang kita bisa menghitung luas yang ini. Di mana luasnya atau jaraknya di sini adalah ini tingginya 2, lalu
alasnya adalah dari 2 ke 6, 4, berarti 4 dikali 2, kita bagi 2. Jadi 4 meter, tapi ingat, bergerak ke kiri. Jadi, dari detik 2 ke detik 6, dia bergerak 4 meter ke kiri. 1, 2, 3, 4. Di sini. Nah, jadi ini adalah tempatnya dia pada detik ke 6, di mana ini adalah detik minus 1. Nah, kalau kita lihat penyelesaian soal tersebut dengan menggunakan grafik ini, kita akan melihat bahwa ini akan jauh lebih mudah ketimbang menggunakan integral seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, namun perlu diingat bahwa penyelesaian soal seperti ini memang dapat kita lakukan apabila grafik dari kecepatan benda tersebut berupa suatu garis-garis seperti ini. Tentu menggunakan loss akan jauh lebih mudah ketimbang menggunakan integral. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita memiliki soal berupa grafik ataupun berupa suatu cerita, ada baiknya juga untuk kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan soal tersebut ke dalam bentuk grafik. Nah, jika dari grafik tersebut kita bisa menyelesaikan dengan lebih sederhana, kenapa tidak? Artinya kita tidak harus selalu dengan menggunakan matematika diferensial dan integral. Nah, dalam materi gerak satu dimensi ini, atau benda yang bergerak pada sebuah sumbu atau garis, kita akan mempelajari beberapa hal yang umum, yakni yang dinamakan gerak lurus beraturan, di mana benda memiliki kecepatan yang tetap, lalu gerak lurus berubah beraturan, di mana benda bergerak dipercepat dengan percepatan yang bernilai tetap, lalu gerak jatuh bebas, di mana pada benda memiliki percepatan, yakni percepatan akibat tarikan gravitasi bumi. Nah, kita akan melihat bahwa banyak cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Nah, silakan melihat video dari gerak-gerak tersebut di channel Galileo to Einstein di YouTube. Terima kasih.